Headphone-nya kemana ya? Oh, aku pakai. Hai semua, balik lagi di review Hai sama aku Selin. Jadi kemarin-kemarin DKID itu banyak banget kan bahas soal setup-setup yang murah bersahaja. Nah, hari ini aku bakal bahas yang out of the box karena setup ini itu kebalikannya dari murah alias dia mahal banget. Dan ini dia Logitech Aurora Collection. Jadi di sini udah ada 3 gear setup yang termasuk ke dalam premium collectionnya Logitech. Ini tuh ada headphone, ada mouse, dan ada keyboardnya. Kayaknya sih ketiga setup ini tuh didesain buat ciwi-ciwi ya kalau kata Logitech. Tapi aku bakal mulai bahas dari barang yang menurutku paling menarik itu si headphone-nya ini. First impression pas aku lihat headphone ini tuh headphone gaming yang gak kelihatan gaming banget. Terus kelihatannya tuh kayak cantik dan mahal. Pokoknya tuh kelihatan kalau misalnya headphone ini itu headphone yang harganya itu pasti jutaan. Warnanya ini full putih dan bahannya itu dari plastik tebal. Terus bagian-bagian yang nyentuh kulit kita itu tuh semuanya dilapisinnya sama kulit, bukan kain atau fabric. Jujur aku sih suka banget ya sama warnanya. Cuman kalau misalnya warna putih-putih gini, pasti itu concern utamanya adalah dia gampang kotor. Tapi ternyata di seri Aurora ini Logitech juga jual kompartemennya secara terpisah. Dan ada beberapa pilihan warna lain juga. Cuman ya kalau udah cantik mau diapain juga tetap cantik kan ya. Headphone-nya maksudnya, akunya juga. Hari ini aku nggak akan bahas headphone ini dari speknya duluan. Soalnya highlight si G735 ini ada di fitur-fiturnya. Logitech G735 Aurora ini yang kita review itu tuh punya triple connectivity. Yang pertama itu pakai dongle wireless, yang kedua itu via Bluetooth, dan yang ketiga itu via audio jack 3,5 mm. Sebenarnya buat headphone ini kita bisa tinggal plug and play aja kayak biasa kalau misalnya kita nggak mau ribet. Nah, kalau kalian tanya tadi kenapa aku bilang headphone ini paling menarik, itu tuh ada di tombol-tombolnya. Kalau di sebelah kiri sih standar ya, dia ada tombol power, volume, mute, jack 3,5 mm, USB-C, sama jack buat mic-nya yang detachable. Nah di sebelah kanannya ini baru ada si fitur wow-nya. Nah di sebelah kanan ini itu tuh ada tombol buat Bluetooth-nya. Terus dia itu sebenarnya dual connectivity. Nah tapi syaratnya yang satu itu pakai Bluetooth, yang satu lagi pakai wireless atau aux. Jadi nggak boleh sama connectivity-nya. Magic-nya itu ada di dua tombol bawahnya, dimana kita tuh bisa atur input dual audionya dari masing-masing koneksi. Nah biasanya kalau dual connectivity di headphone lain itu kan cuma switch antara device yang satu dengan device yang lainnya kan. Nah di G735 ini kita tuh bisa denger dua suara sekaligus dan bisa pakai mic kita di dua tempat sekaligus. Kita bisa tekan antara tombol A sama B ini buat atur mana audio yang kita mau suaranya lebih besar. Istilahnya tuh ya crossfade lah. Kalau kalian belum kebayang itu kayak gimana, istilahnya kayak kita punya mesin DJ, terus itu kan bisa ngeplay dua lagu sekaligus. Nah, kita bisa atur volume dua lagu itu. Jadi bisa di crossfade antara lagu satu sama lagu lainnya. Keren kan? Makanya aku langsung pamer ke anak-anak DKID. Tapi kalau kata Tomo sih sebenarnya fitur ini tuh ya biasa aja menurut dia. Jadi katanya aku tuh norak. Buat berat headphone-nya ini dia ada di 265 gram. Enteng juga sih buat sebuah headphone. Driver dari headphone-nya ini 40 mm dengan respon frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kHz. Terus dia juga udah support Dolby Atmos sama Windows Sonic. Jadi kalau dari segi suara menurutku headphone ini tuh udah enak banget. Balance antara bass sama treble-nya dan gak ada yang overpower. Intinya cocok lah kalau misalnya kita mau dengerin musik, terus main game, atau kayak nonton Netflix. Ya semuanya itu udah bisa diatur sedemikian rupa lah. Kalau dari segi feel makanya, headphone ini tuh nyaman banget buat orang yang kepalanya tuh gak terlalu besar. Terus clamp force-nya juga gak terlalu kenceng, jadi buat aku yang gampang sakit kepala, headphone ini tuh gak gampang bikin aku sakit kepala kalau dipakai lama. Nah kalau kalian tahu di beberapa video aku kan ada pakai kacamata ya, emang sebenarnya aku tuh minus, dan kalau misalnya pakai headphone biasanya tuh kacamatanya tuh jadi kedorong-dorong. Tapi kalau misalnya pakai headphone ini, dia gak kedorong sama sekali dan gak goyang-goyang juga kacamatanya.
Paling minusnya ada di slidernya yang besi ini kali ya, karena biasanya kalau misalnya kita ngatur ukuran headphone itu kan ada suara klik 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 gitu kan. Nah ini tuh nggak ada, jadi tuh kita ngerasa kayak nggak ada ukuran pas aja dari headphone ini. Kalau ngomongin soal ketahanan baterainya, jujur headphone ini sih belum pernah dicas ya dari pertama kali dibuka dan dipakai. Cuman kalau klaim dari website Logitech, dia tuh katanya tahan sampai 56 jam, tapi kalau RGB-nya nggak dinyalain. Nah terakhir tadi kita mau syuting terus cek baterainya di PC-ku itu sisa sekitar 40%-an lah. Jadi memang harusnya mungkin tahannya ya 40-50 jam. Sebelum kita masuk harganya, satu kekurangan dari headphone ini itu tuh ada di mic-nya yang enggak terlalu adjustable. Jadi kalau misalnya kita tekuk nih, nah dia bakal balik lagi tuh. Jadi nggak bisa menyesuaikan keinginan kita lah. Jadi kita colok ya emang di situ aja mic-nya. Dan buat harganya G735 ini ada di harga 2.689.000 alias 2.700.000 kembalian dikit lah. Atau sama ongkir deh 2.700.000. Ya mahal sih, tapi ya mengingat ini koleksi premiumnya Logitech ya udah diwajarkan aja kalau harganya mahal. Ya, dan ini dia kualitas mic dari headphone Logitech G735 yang Aurora Edition. Nah, yang sekarang aku ngomong ini itu nggak pakai fitur Blue Voice-nya dari G-Hub. Tapi begitu kita ganti, nah ini aku lagi pakai filter soft dari Blue Voice-nya Logitech. Jadi kalian bisa komen di bawah kualitas mic-nya bagus atau enggak dan seperti apa. Terus perbedaan antara Blue Voice dan gak Blue Voice-nya itu jauh apa enggak sih? Komen di bawah ya. Lanjut sekarang kita bahas mouse-nya. Kalau kata anak-anak cowok DKID sih mereka tuh gak ada yang suka sama mouse ini. Soalnya katanya ukurannya tuh terlalu kecil. Terus bentuknya ini aneh. Terus dia tuh gak ambidex. Kalau bagian ambidex sih aku setuju ya. Dia ini gak bisa ambidex, gak bisa orang kidal yang pakai, harus tangan kanan. Tapi kalau misalnya mereka bilang ukurannya terlalu kecil dan bentuknya aneh, ya itu bisa aku counter lah. Karena menurutku si mouse ini itu ukurannya tuh lebih pas daripada G Pro X Superlight yang biasa aku pakai. Untuk speknya sih ya standar Logitech lah. Ada tombol makro di kiri, terus ada tombol buat atur DPI di tengah. Nah, untuk DPI-nya ini mulai dari 100 sampai 8200. Terus mouse ini juga udah sensor light speed, jadi dia zero acceleration. Dan ada RGB yang bisa kita atur juga lewat G-Hub. Yang bikin beda dari G705 ini itu tuh ada di ukurannya. Nah, dia ini ukurannya kan lebih kecil ya, karena memang dia didesain ya buat ciwi-ciwi gitu. Otomatis karena dia ukurannya lebih kecil, dia juga lebih enteng. Nah, beratnya itu ada di 87 gram aja. Nah, paling kekurangan dari mouse ini itu ada di bagian palmnya ini. Dia ini incline-nya nih lumayan tinggi kan ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai claw grip, itu tuh tangan kalian tuh kesannya jadi agak nungging gitu. Terus kalau misalnya tangan kalian gampang berair kayak aku, ini pasti pakai mouse ini bentar doang, itu tuh udah kayak banjir aja. Semua tuh kayak udah berair, tangan, mouse-nya, sampai deskmat-nya tuh bisa berair. Dari segi experience ya mouse-nya ya oke lah. Tapi habis satu game Valorant kayak yang aku bilang tadi, kurang lebih setengah jam, tangan tuh langsung basah banget, mouse-nya juga basah banget sampai harus dilap dulu pakai tisu. Untuk mouse-nya dia ada di harga 1.319.000. Tapi kalau aku ditanya, aku bakal ganti ke mouse ini dari G Pro X Superlight apa enggak? Ya kayaknya sih enggak ya guys. Meskipun mouse ini ukurannya lebih pas, tapi rasanya G Pro X Superlight tuh lebih nyaman aja di tangan. Ya sebenarnya nggak apple to apple sih, soalnya harga G705 ini itu cuma setengahnya G Pro X Superlight. Ada harga, ada rupa. Oke, terakhir kita bakal bahas soal keyboardnya. Sebenarnya keyboardnya ini ada dua versi, yang wired sama wireless. Terus mereka itu sebenarnya cuma beda 300.000. Tapi pas kita mau pesen yang wireless, dia stoknya lagi kosong. Jadi mau gak mau kita pesen yang wired, karena kita pengen reviewnya satu set. Biar penonton kecewa, aku kasih tahu dulu harganya. Yang wired ini ada di 2.179.000. Tapi bonusnya kita dapat palm rest juga biar satu setupnya lucu. Yang pertama kita bahas itu si palm restnya dulu. Nah palm restnya ini dia full foam aja, dilapisin sama leather alias kulit.
Terus bentuknya ini gimana ya? Ini kayaknya sih awan Logitech ya maunya. Cuman kalau misalnya dilihat begini, ini jadi mirip kayak boba-boba yang saling nempel-nempel gitu. Kalau kita pesen boba kan banyak tuh yang suka nempel ya. Jadi kayak gitu bentuknya guys. Coba menurut kalian ini lebih mirip awan apa boba? Tolong komen di bawah. Masuk ke keyboardnya, layoutnya itu TKL atau tankless. Jadi yang dihilangin itu numpadnya aja. Terus konektivitasnya juga pakai USB-C. Kalau saranku sih kalian berminat buat beli yang wired, ya beli coiled cable lagi mendingan. Supaya kabel management kalian di PC itu jadi lebih rapih dan gak berantakan aja sama kabel-kabel yang panjang. Sama kayak headphone ya, keyboard ini bisa dimoding bagian keycap sama top plate-nya. Bisa dicopot gitu dan magnetic, jadi sebenarnya nggak perlu takut patah pas bongkar pasang. Buat switch-nya dia pakai Brown Mechanical GX dari Logitech. Dan pas beli kita itu bisa pilih kita maunya yang tactile atau linear switch-nya. Setauku kalau misalnya tactile itu dari Logitech itu brown dan kalau linear dari Logitech itu red. Tapi sayangnya kayak keyboard Logitech lainnya dia ini belum hot swappable. Buat keycap bawaannya dia udah double shot PBT dan keyboard ini juga udah RGB yang individually lighted alias tiap key itu ada RGB-nya. Seperti biasa, kalau kalian mau atur RGB, kalian bisa atur RGB-nya itu di G-Hub. Di atasnya juga udah ada beberapa tombol, mulai dari media control sampai volume wheel juga. Belum lengkap kita review keyboard kalau belum ada typing testnya. Dan ini dia typing test dari G713. Paling dari keyboard itu aja sih yang bisa dibahas. Kalau dari segi desain dia menyesuaikan sama setup Aurora lainnya kan ya, putih-putih suci gimana gitu. Overall beginilah penampakan Logitech Aurora kalau dipakai jadi satu setup lengkap. Menurutku rapi, bersih, kelihatan cantik dan mewah lah pokoknya. Ya iyalah orang satu set gini aja di atas 5 juta. Oke, kesimpulannya dari ketiga barang ini yang menurutku paling menarik itu headphone-nya. Karena dia itu fiturnya banyak banget, terus headphone-nya juga nyaman banget buat dipakai. Dan kalau misalnya masalahnya adalah kotor si earcups-nya, Logitech juga udah jual earcups-nya secara terpisah supaya kita bisa ganti. Selain itu, sound quality-nya juga oke, mau kita pakai buat gaming, atau denger musik, atau nonton film, atau bahkan meeting, seminar, apapun deh pokoknya. Suaranya itu menurutku udah oke banget. Yang kedua itu keyboard-nya. Kenapa keyboardnya? Karena udah dapat gratis palm rest ya guys. Biasa tergoda main gratis-gratis. Terus dia juga udah ada volume wheel sama beberapa tombol media. Ya kelihatan keren lah pokoknya. Tapi saranku kalau kalian mau beli keyboardnya, belilah yang wireless. Apalagi kalau misalnya kalian udah kaum-kaum tanpa kabel kayak aku. Nah yang terakhir itu baru mouse-nya. Sebenarnya kalau misalnya kalian pengen upgrade ke mouse premium, G705 ini sih kalian bisa coba ya. Tapi kalau misalnya kalian udah punya mouse daily kayak aku, untuk adjust ke ukuran yang sebenarnya pas di tangan, tapi gak kebiasa aja, itu tuh butuh waktu. Plus buat tangannya yang berair kayak aku ya ini jadi PR juga sih karena dia gampang banget ngeluarin keringat ke mouse-nya. Dari ketiga produk ini mereka punya satu kekurangan yang sama. Ya premium alias mehong banget shy. Terus warnanya yang putih-putih ini yakin banget 101% kalau dikasih ke anak-anak cowok di studio DKID itu belum seminggu pasti udah dekil dan berubah warna jadi abu. Buat link pembelian ketiga produk ini bakal ditaruh di deskripsi kayak biasa. Oke, jadi cukup segitu aja review Hahihi hari ini. Sampai jumpa di review Hahihi selanjutnya. Dadah!